Sobat Tiga semuanya, semoga kabar kalian selalu baik dan juga semangat ya. Senang sekali Natasha Germany bisa kembali hadir di episode kali ini di Highlights BRI Super League. Tentunya program yang menyajikan cuplikan-cuplikan gol dan juga informasi menarik lainnya dari kompetisi yang paling bergengsi di Indonesia. Untuk mengawali episode kali ini, Natasha punya berbagai highlights menarik dari Game Week ke-15. Di antaranya ada upaya dari Persebaya Surabaya untuk menjegal sang pemimpin klasemen, yakni Borneo FC Samarinda. Serta ada juga langkah dari tim-tim penghuni tiga besar, yakni Persija Jakarta dan juga Persib Bandung untuk meraih hasil positif guna mendekati sang pemuncak klasemen. Langsung saja kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Persebaya Surabaya dan Borneo FC Samarinda saling bertemu pada Game Week ke-15 BRI Super League dengan misi serupa, yakni memperbaiki tren hasil pertandingan mereka. Tuan rumah Bajul Ijo tidak puas dengan hasil 4 laga imbang beruntun, sementara Pesut Etam bertekad untuk bangkit dari kekalahan beruntun kontra Bali United dan Persib Bandung. Disaksikan oleh 9.000 lebih penonton di Stadion Gelora Bung Tomo, Persebaya tertinggal lebih dahulu pada menit ke-23. Umpan silang Chai Sambu disambut oleh Yuan Villa dengan sebuah sontekan akurat untuk membawa tim tamu memimpin. Akan tetapi, keunggulan Borneo hanya bertahan 1 menit. Diawali kesalahan oleh pemain belakang Borneo, Gali Freitas, memaksimalkan peluang untuk mengubah skor menjadi 1-1. Kedudukan ini bertahan hingga babak pertama usai. Pertandingan berjalan semakin sengit pada paruh kedua. Tim tamu kembali memimpin saat laga bergulir 70 menit. Maksud hati melakukan sapuan, bola yang mengenai kaki Leo Lilis justru masuk ke gawang sendiri. Skor berubah 1-2 untuk keunggulan Borneo FC. Tak mau dipermalukan, pelatih sementara Persebaya, Shin Sang-gyu, menginstruksikan pemainnya untuk bermain lebih menyerang. Malik Rizaldi akhirnya sukses menyelamatkan Bajul Ijo dari kekalahan. Setelah sepakan kerasnya pada menit ke-89, sukses menjebol gawang Nadeo. Skor 2-2 menjadi hasil akhir pertandingan. Hasil yang membuat Persebaya memperpanjang deretan hasil imbang menjadi 5 laga beruntun. Persib Bandung menjalani pekan ke-15 BRI Super League dengan menjamu Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kekalahan di laga sebelumnya dari Malut United FC menjadi pembakar motivasi anak-anak asuhan Bojan Hodak. Striker Persib yang tengah naik daun, Ramon, membayar kepercayaan dari sang pelatih yang menurunkannya sejak menit pertama. Di menit ke-10, Ramon melakukan finishing berkelas usai menerima umpan terobosan dari Patricio Matricardi. Unggul 1-0, Persib terus menggedor pertahanan Bayangkara, namun tidak ada tambahan gol pada sisa babak pertama. Memasuki babak kedua, dominasi Persib terus berlanjut. Dari sejumlah peluang yang dihasilkan, Maung Bandung sukses menambah pundi-pundi gol melalui Ramon. Sang striker mencetak brace pada menit ke-62, kali ini dengan memanfaatkan umpan silang dari Tom Hai. Keunggulan 2-0 sudah membuat Persib cukup puas. Bojan Hodak menginstruksikan timnya untuk memperkokoh barisan pertahanan dan sukses mempertahankannya hingga akhir laga. Kemenangan ini membuat Persib memiliki 31 poin dan semakin mendekat ke pemuncak klasemen Borneo FC Samarinda. Tren 6 kemenangan beruntun Persija Jakarta akhirnya terhenti pada pekan ke-15. Menariknya, kekalahan Macan Kemayoran justru dialami dari tim penghuni zona degradasi yakni Semen Padang FC. Berlaga di Stadion Haji Agus Salim Padang, Kabau Sirah yang menjadi tuan rumah mendapatkan dukungan penuh dari pendukungnya. Lebih dari 6.200 penonton memadati stadion untuk membakar motivasi Irsyad Maulana dan kolega. Tidak percuma karena para pemain Semen Padang tampil Spartan dan berhasil mengimbangi agresivitas Persija. Ditambah lagi, Persija harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-37 setelah Vigo Dennis diusir wasit karena mendapatkan kartu kuning kedua. Babak pertama pun berakhir dengan kedudukan sama kuat 0-0. Memasuki paruh kedua, pertarungan ketat terjadi di sektor tengah. Ini membuat kedua tim sama-sama kesulitan menembus pertahanan lawan. Dan terbukti, sepanjang laga ini, baik Semen Padang maupun Persija masing-masing hanya mampu melepas 6 tembakan saja. Namun keberuntungan akhirnya berpihak ke kubu tuan rumah. Bermaksud untuk menghalau bola, Jordi Amat justru membuat gol bunuh diri.
Ini menjadi satu-satunya gol yang tercipta sepanjang laga. Semain Padang sukses membungkus kemenangan 1-0 dan membuka peluang keluar dari zona degradasi. Yes, Sobat Tiga semuanya, tadi sudah kita saksikan bersama ya bagaimana serunya persaingan dari 3 tim teratas yang ada di BRI Super League. Nah, di segmen kedua kali ini, Natasha masih punya beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya ada Derby Jatim yang mempertemukan Arema FC versus Madura United FC. Serta ada juga upaya dari Persis Solo, Dewa United Banten FC, dan juga PSBS Biak yang mencoba merangkak dari papan bawah. Langsung kita simak highlights-nya, ini dia. Laga Derby Jawa Timur tersaji di Stadion Kanjuruhan antara Arema FC kontra Madura United FC. Kedua tim sempat saling unggul hingga akhirnya harus puas dengan skor imbang. Singo Edan lebih dulu memimpin ketika laga berjalan 37 menit. Gol pembuka dilesakan oleh Muhammad Iksan Lestaluhu yang memanfaatkan assist dari Valdeci Moreira. Namun Madura United yang mencoba keluar dari papan bawah menolak menyerah. Menit ke-43, Lulinya membuat kedudukan imbang berkat gol yang memaksimalkan assist Ahmad Nufyandadi. Gol ini menutup paruh pertama dengan kedudukan 1-1. Pada babak kedua, Madura mampu berbalik memimpin. Kerjasama dari Nufyandani dan juga Lulinya kembali menghasilkan gol bagi tim tamu. Hanya 8 menit pasca restart. Tertinggal 1-2 memaksa tuan rumah untuk bermain lebih menekan agar tidak dipermalukan. Iksan Lestaluhu menjadi penyelamat bagi Arema setelah mencetak brace saat laga berjalan 61 menit. Skor berubah menjadi 2-2 hingga wasit Muhammad Nazmi asal Malaysia meniup peluit akhir. Hasil imbang ini menempatkan Arema di posisi ke-11 mengoleksi 18 poin, sementara Madura United di tangga ke-14 dengan mengumpulkan 14 angka. Pelan tapi pasti, Dewa United Banten FC mulai bangkit di ajang BRI Super League. Kemenangan kembali diraih oleh tim asuhan Jan Olde Renkering pada game week ke-15. Kali ini dengan skor telak atas Persis Solo. Pesta gol tim berjuluk Banter Warriors dimulai pada menit 16. Bomber Dewa United, Alex Martins, mendapatkan durian runtuh setelah sapuan yang dilakukan Riyandi justru mengarah kepadanya. Tidak sulit bagi Alex untuk membuka keunggulan bagi Dewa United. 2 menit kemudian, Dewa menggandakan keunggulannya. Umpan silang yang dikirimkan oleh Brian Fatari salah diantisipasi oleh Kodai Tanaka, sehingga menghasilkan gol bunuh diri. 2-0, Dewa United unggul atas Persis. Tidak puas unggul 2 gol, Dewa kembali menambah pundi-pundi golnya lewat tembakan keras Alexis Mesidoro. Usai memaksimalkan bola rebound pada menit ke-21. Usai tertinggal 3 gol, Persis baru bisa memperkecil ketertinggalan saat pertandingan memasuki injury time babak pertama. Eksekusi penalti Kodai Tanaka mengubah skor menjadi 3-1 saat jeda babak pertama usai. Dewa United melanjutkan dominasi permainan pada babak kedua. Gol keempat tercipta ketika laga memasuki menit ke-83 setelah upaya dari Zanadin Faris untuk merebut bola dari kaki pemain Dewa justru masuk ke gawang sendiri. Banten Warriors akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan telak 5-1. Mesidoro mencetak gol pamungkas bagi Dewa, sekaligus mencatatkan brace ke gawang mantan timnya. Hasil ini membuat Dewa mulai merangkak naik ke papan tengah dengan poin 16. Sementara Persis masih terbenam di posisi 18 dengan poin 7. Bali United FC sukses mendulang poin penuh dalam lawatannya ke Stadion Maguwoharjo, markas PSBS Biak. Meski bertindak sebagai tamu di laga ini, Laskar Serdadu Tridatu mampu mendominasi tuan rumah. Terbukti, sebanyak 19 tembakan berhasil diciptakan Ricky Fajrin dan kawan-kawan sepanjang pertandingan. Sebaliknya, Laskar Badai Pasifik hanya bisa melepaskan 8 tembakan saja. Meski begitu, sampai babak pertama usai tidak ada gol yang tercipta. Bali baru bisa mencetak gol perdana ketika pertandingan memasuki menit ke-60. Diawali proses sepak pojok, tim Recover membawa timnya unggul. Tim tamu yang mampu menciptakan banyak peluang harus bersabar menanti gol kedua karena apiknya penampilan dari kiper PSBS Biak, Kadu. Berkali-kali Kadu melakukan penyelamatan untuk mencegah gawang timnya kebobolan.
Namun, Kadu akhirnya tidak berdaya dan menerima gawangnya kebobolan untuk kali kedua saat pertandingan memasuki menit ke-82. Tembakan penalti Boris Kopitovic gagal ditepis Kadu, membawa Bali semakin melaju dengan keunggulan 2 gol. Kenyataan pahit kembali ditelan PSBS Biak yang kebobolan untuk ketiga kalinya kala waktu normal tersisa 1 menit. Sepakan pelan dari Kimen Gokal berhasil menaklukkan Kadu, sekaligus menutup pertandingan dengan skor 3-0 untuk kemenangan Serdadu Tridatu. Sobat Tiga semuanya, persaingan di papan tengah dari BRI Super League kian memanas. Ada PSM Makassar dan juga Malut United FC yang saling beradu kekuatan untuk bertahan di 6 besar. Upaya bertahan di papan atas juga dilakukan Persita Tangerang yang menghadapi perlawanan dari Persik Kediri, serta PSIM Yogyakarta yang ditantang oleh Persijap Jepara. Mari kita saksikan, ini dia highlights-nya untuk Anda. PSM Makassar menjamu Malut United FC pada lanjutan game week 15 BRI Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, tim tamu berhasil unggul cepat saat laga baru berjalan 2 menit. Lolos dari kawalan pemain belakang lawan, David da Silva berhasil menjebol gawang tuan rumah yang dikawal oleh Hilman Shah. PSM yang dalam kepercayaan diri tinggi usai menjalani 4 laga tanpa terkalahkan di bawah komando pelatih Thomas Trucha berupaya membalas. Serangan demi serangan dilakukan sepanjang babak pertama, namun tidak ada yang bisa menembus gawang Malut. Setelah kembali dari kamar ganti, PSM kembali memborbardir pertahanan Malut. Serangan gencar tuan rumah yang mampu menguasai 60% ball possession membuat Malut fokus untuk menjaga pertahanan dan hanya sesekali menyerang lewat serangan balik. Hingga akhir pertandingan, skor tetap tidak berubah. PSM harus mengakui keunggulan Malut dengan skor akhir 0-1. Hasil yang membuat Malut kokoh di 4 besar dengan koleksi 28 poin, serta memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 9 pertandingan. Tampil di Indomilk Arena, Persita Tangerang meraih kemenangan gemilang atas Persik Kediri. Namun tidak mudah bagi pendekar Cisadane untuk memastikan 3 angka di laga ini. Pada babak pertama, tim asuhan Carlos Pena sempat kesulitan menembus pertahanan ketat yang digalang para pemain Macan Putih. Namun, situasi berubah pada babak kedua. Masuknya Hoki Caraka pada menit ke-43 menjadi kunci keberhasilan pendekar Cisadane. Pada paruh kedua laga, sang bomber muda membuka keunggulan Persita melalui tandukan kerasnya. Gol yang tercipta saat laga berjalan 66 menit diawali umpan silang terukur yang dilepaskan oleh Raiko Rodriguez. 3 menit berselang, Hoki kembali menunjukkan tajinya. Ia mencetak gol kedua di laga ini dengan sebuah proses yang cantik. Bicycle kick dari Hoki tidak mampu dihalau oleh Leo Navaccio hingga mengubah skor menjadi 2-0. Saat waktu normal tersisa 8 menit, Persita melebarkan margin keunggulannya. Raiko Rodriguez kembali berkontribusi memberikan assist bagi timnya yang kali ini dimaksimalkan oleh playmaker Eber Besa. Persita sukses membungkus kemenangan 3-0 atas Persik Kediri. 8 kekalahan dalam 8 laga terakhir menjadi tren negatif yang coba diputus oleh Persijap Jepara pada lanjutan pekan ke-15 BRI Super League. Meski menghadapi lawan yang kuat yakni PSIM Yogyakarta di kandang sendiri, performa meyakinkan sempat diperlihatkan oleh tim berjuluk Laskar Kalinyamat. Setelah mengakhiri babak pertama dengan skor kacamata, Persijap berhasil unggul saat babak kedua bergulir 6 menit. Gelandang muda yang berbakat milik Persijap, Oski Krivadila, membuktikan kemampuannya dengan melepaskan placing yang akurat yang sanggup menggetarkan gawang Cahya Supriyadi. Unggul 1-0, Persijap yang kini diasuh oleh Divaldo Alves mencoba merapatkan barisan pertahanan. Hal ini membuat PSIM nyaris frustasi karena berbagai upaya serangan yang dilakukan selalu kandas. Meskipun begitu, pasukan dari Jean-Paul van Gassel tetap menunjukkan mentalitas yang tidak mau menyerah. Gol penyeimbang akhirnya datang saat pertandingan memasuki menit ke-5 injury time. Pemain pengganti Rianto Abioso yang berdiri tanpa kawalan berhasil memanfaatkan peluang diperoleh menjadi gol. Dengan hasil imbang 1-1, setidaknya Persijap berhasil memutus rangkaian 8 kekalahan beruntun meskipun masih terpuruk di posisi ke-17. Sebaliknya, PSIM yang berada di posisi ke-5 gagal mendekat ke 4 besar karena gagal mendapatkan poin maksimal.
Sobat Tiga semuanya, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum berpisah, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan juga berikan kritik serta saran di kolom komentar ya. Akhir kata, Natasha Germania mewakili segenap kru dari iLeague mengucapkan Selamat Hari Natal 2025. Semoga damai dan juga kasih selalu menyertai kita semua. Natasha pamit, keep sportive and stay healthy. Bye-bye!